Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pelajaran Matematika kelas 8 semester genap. Pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal dalam bab 6 yaitu teorema Pitagoras, tepatnya untuk ayo kita berlatih 6.1. Nah, kita langsung saja. Yang pertama di sini ada soal nomor 1. Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut. Ada bagian A, B, C, D, E, dan F. Kita mulai untuk yang pertama yaitu pada bagian A, di mana di sini yang belum diketahui yaitu sisi hipotenusanya atau sisi miring atau sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku pada segitiga itu. Nah, seperti ini pada segitiga A, sisi X itu berhadapan langsung dengan sudut siku-sikunya, sehingga X di sini dapat dikatakan sisi hipotenusa. X kuadrat hipotenusa dikuadratkan ke jumlah kuadrat dari kedua sisi tegaknya. Nah, seperti itu ya. 15 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Sehingga diperoleh 15 kuadrat adalah 225. Dan 12 kuadrat adalah 144. Nah, hasil dari 225 ditambah dengan 144 adalah 369. Nah, dengan kata lain, X kuadrat sama dengan 369. Atau X sama dengan akar dari 369. Nah, akar dari 369 itu bukan bilangan bulat. Nah, untuk memperolehnya, untuk menyederhanakannya, berarti di sini 369 itu kita pecahkan dengan bilangan kuadratnya. Atau kita bagi dengan bilangan kuadrat. Nah, didapatkan 9 dikali dengan 41. Atau X sama dengan akar 9 dikali dengan akar 41. Nah, di sini akar 9 itu sama dengan 3, akar 41-nya tetap. Nah, seperti ini ya. Jadi, panjang X adalah 3 akar 41, satuan panjang. Seperti itu ya. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut untuk membahas soal bagian B. Nah, di sini ada ternyata sisi miringnya atau hipotenusanya sudah diketahui, yaitu 13. Ini yang B ya. 13 kuadrat, karena hipotenusanya, itu sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Nah, di sini X kuadrat sama dengan 13 dikurangi 5. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sehingga diperoleh 13 kuadrat itu adalah 169 dan 5 kuadrat itu adalah 25. Nah, X kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 itu hasilnya adalah 144. Dan X kuadrat sama dengan 144. Berarti X sama dengan akar dari 144. Nah, akar dari 144 ini adalah 12. Nah, seperti itu ya. Sampai sini sudah paham? Kita akan lanjut membahas soal bagian C. Nah, bagian C ternyata hipotenusanya juga sudah diketahui. Sehingga di sini 10,6 kuadrat sama dengan 5,6 kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Nah, ternyata di sini yang belum diketahui adalah sisi A-nya. Berarti A kuadrat sama dengan 10,6 kuadrat dikurangi dengan 5,6 kuadrat. Nah, di sini A kuadrat sama dengan 10,6 kuadrat ini kita 106 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 106 per 10 yang dikuadratkan, atau di sini 56 per 10. Nah, 56 per 10 itu adalah 5,6. Kita hanya merubah bentuknya saja, pangkat 2. Sehingga di sini
bentuk 106/10 itu kita masih bisa sederhanakan lagi menjadi 53/5. Nah, 53/5. Antara pembilang dan penyebut itu sama-sama kita bagi 2. Begitu juga di bagian 56/10 itu kita sederhanakan menjadi 28/5 pangkat 2. Sehingga diperoleh hasil A kuadrat sama dengan 53 kuadrat per 5 kuadrat. Kita buka kurungnya. Kurangi dengan 28 kuadrat per 5 kuadrat. A kuadrat sama dengan 53 kuadrat itu adalah 2809 per 25. Kurang 28 kuadrat itu sama dengan 784 per 25. Nah, di sini karena penyebutnya sama-sama 25, maka yang dioperasikan yaitu pembilangnya. Sehingga 2809 dikurangi dengan 784 hasilnya adalah 2025 per 25. Hasil dari 2025 per 25 adalah 81. Sehingga diperoleh A sama dengan akar dari 81 atau A sama dengan 9. Nah, sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut di pembahasan soal berikutnya yaitu bagian D. Nah, bagian D di sini sama juga ya, hipotenusanya sudah diketahui sehingga di sini 10,4 kuadrat sama dengan 9,6 kuadrat ditambah dengan A kuadrat sama dengan, nah, A kuadrat sama dengan 10,4 kuadrat dikurangi dengan 9,6 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Atau dengan kata lain, kedua ruas sama-sama dikurangi dengan 9,6. Atau 9,6 ini kita pindahkan sehingga menjadi negatif. Nah, seperti itu ya, negatif 9,6 kuadrat. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut untuk A kuadrat sama dengan, kita ubah lagi 104 per 10 kuadrat dikurangi dengan 96 per 10 kuadrat. Nah, A kuadrat sama dengan, kita sederhanakan 104 itu menjadi sama-sama atas dan bawah kita bagi 2. Sehingga di sini 52 per 5 kuadrat dikurangi dengan 48 per 5. 48 per 5 kuadrat. Sehingga di sini A kuadrat sama dengan, kita buka kurungnya 52 kuadrat per 5 kuadrat kurang 48 kuadrat per 5 kuadrat. Nah, sehingga di sini A kuadrat sama dengan 52 kuadrat itu hasilnya adalah 2704 per 25. Nah, sedangkan untuk 48 kuadrat adalah di sini kurang ya, 2304 per 25. Nah, seperti itu. Sehingga penyebutnya sudah sama 25, berarti pembilangnya yang dioperasikan 2704 dikurangi dengan 2304 itu sama dengan 400 per 25. Sehingga A kuadrat adalah 400 bagi 25 itu sama dengan 16. Nah, seperti itu. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 adalah 4. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut di soal yang berikutnya, yaitu bagian E. Nah, di sini pada bagian E ada 8, 6,
Dan X ternyata yang sudah diketahui yaitu sisi hipotenusanya karena berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Jadi di sini 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Atau X kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurangi dengan 6 kuadrat. X kuadrat di sini 64 dikurangi dengan 36. X kuadrat sama dengan 28. Atau X sama dengan akar dari 28. Nah, di sini X sama dengan 28 kita bagi dengan angka kuadrat, yaitu hasilnya 4 kali 7. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga diperoleh akar 4 kali akar 7. Akar 4 itu adalah 2 dengan 2 akar 7. Dan kata lain bisa ditulis dalam bentuk 2 akar 7. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang terakhir yaitu bagian F. Nah, bagian F di sini yang belum diketahui yaitu di sisi miringnya F atau hipotenusanya. Jadi C kuadrat sama dengan 7,2 kuadrat ditambah dengan 9,6 kuadrat. Atau C kuadrat sama dengan 72/10 kuadrat ditambah dengan 96/10 kuadrat. Nah, C kuadrat sama dengan, nah di sini kita bisa sederhanakan 72/10 menjadi 36/5 kuadrat ditambah dengan 96/10 itu kita bisa sederhanakan menjadi 48/5 kuadrat. Nah, di sini kita peroleh, kita buka kurung dulu, 36 kuadrat per 5 kuadrat ditambah dengan 48 kuadrat per 5 kuadrat. Nah, 36 kuadrat itu adalah 1296 per 25 ditambah dengan 2304 per 25. Karena penyebutnya sudah sama-sama 25, maka yang diproses yaitu bagian pembilangnya saja yang dijumlahkan. Dengan demikian kita peroleh hasil 1296 ditambah dengan 2304, hasilnya adalah 3600 per 25. Sehingga di sini 3600 bagi 25 adalah 144. Atau C kuadrat sama dengan 144. Berarti C sama dengan akar dari 144. Nah, seperti itu ya. Dengan demikian kita peroleh C adalah 12. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham adik-adik? Jika sudah paham, sampai bertemu di pembahasan soal nomor 2, tentunya dalam Ayo Kita Berlatih 6.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.